Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow yang terjadi di saham-saham big banks dan kita akan bahas apa penyebab IHSG hari ini kembali anjlok. Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Hari ini ternyata DXY atau dolar indeks mengalami pelemahan 0,31% dan sebaliknya rupiah kita mengalami penguatan 0,71% di 15.717 rupiah per 1 USD-nya. Jadi ketika rupiah kita ini indikatornya turun, maka artinya rupiah kita terjadi penguatan guys ya. Kak, jadi rupiah kita menguat hari ini, tapi kenapa IHSG malah lanjut turun? Bukannya rebound, malah semakin anjlok gitu ya. Jawaban pertama adalah karena US 10 years bond yield atau imbal hasil obligasi 10 tahunan di Amerika Serikat itu mengalami penguatan ya atau mengalami kenaikan dan ini tentunya akan berkorelasi negatif dengan IHSG. Artinya, ketika US 10 years bond yield-nya ini naik, maka IHSG akan cenderung turun. Dan sebaliknya, ketika US 10 years bond yield-nya turun, maka IHSG akan cenderung mengalami kenaikan, guys ya. So, memang IHSG untuk hari ini ya mengalami pelemahan kembali 1,90% di 7.243 dengan net sell asing di market reguler sebesar 1,5 triliun rupiah. Sedangkan di all market itu adalah 1,6 triliunan. Dan ini menyebabkan di bulan November probabilitas kenaikan untuk IHSG juga tidak besar guys ya. Dan memang di bulan November ini kecenderungannya IHSG akan terkoreksi. Nah, untuk teman-teman yang sudah sering ya menonton channel Invest Saham ini pastinya sudah tidak asing lagi, sudah tidak aneh lagi gitu ya dengan pembahasan kita terkait dengan seasonality IHSG ini. Dan teman-teman juga harusnya sudah tahu dan mengantisipasi karena sekali lagi koreksi di bulan November ini akan mirip dengan koreksi di sell in May kemarin. Jadi ini adalah kesempatan sebenarnya ya, peluang yang sangat bagus untuk teman-teman beli saham yang terdiskon di harga yang tentunya jauh lebih murah. Nah, ini adalah peluang emas khusus untuk teman-teman yang masih memiliki amunisi, yang masih memiliki cash dan pastinya juga memperhatikan money manajemennya. Kak, saya sudah kehabisan amunisi nih, saya nyangkut di saham ABCD misalkan ya, harus bagaimana? Ya mau tidak mau ya teman-teman, kalau misal mau averaging down ya berarti tunggu next gajian, seperti itu ya. Tapi untuk yang masih memiliki cash, ini adalah peluang yang sangat bagus untuk teman-teman averaging down, untuk teman-teman membeli saham bagus yang sedang terdiskon ya, apalagi sahamnya juga rutin bagi dividen. So, kalau misal teman-teman memang masih nyangkut ya di saham-saham, pastikan saham yang kalian pegang itu minimal lah rutin bagi dividen agar ketika nanti sambil menunggu harga sahamnya naik ya setidaknya teman-teman akan dapat dividennya juga. Apalagi teman-teman yang melakukan dividen investing guys ya. So untuk alasan kedua yang ini sebenarnya cukup krusial adalah terjadinya outflow dari saham-saham dengan market cap besar. Yang masalah lainnya di IHSG, saham dengan market cap besar itu bukan semuanya sesuai dengan fundamentalnya. Ya guys ya, jadi ada juga saham-saham yang secara valuasi itu sudah sangat tinggi, market cap-nya juga naik ya guys ya terus-menerus, sehingga kita melihat ini terjadi bubble gitu ya, valuasinya mahal ya karena memang terus diakumulasi. Jadi ketika asingnya keluar yang tadinya sudah mengakumulasi gitu ya saham-saham yang bubble ini, ya maka mereka akan take profit dan akan terjadi penurunan harga saham dengan cukup signifikan. Dan tentunya ini akan menyeret IHSG kembali turun. Ya kita langsung saja kasih contoh di sini ya. Saham dengan market cap terbesar di IHSG adalah BBCA. Hari ini turun 2,63%. Ini juga menyeret IHSG. Tapi ada top market cap kedua yaitu adalah brand yang mengalahkan market capnya BBRI guys. Hari ini brand itu anjlok 5,88%. Jadi efeknya ini lebih besar guys ya dibandingkan penurunan BBRI kemarin dan hari ini. Kemarin itu BBRI kalau nggak salah hanya turun 1 atau 2% gitu ya. Hari ini turun lagi 1%. Sedangkan brand hari ini turun 5,88%. Dan brand ini ya saham dengan market cap terbesar kedua itu bisa saja dia anjlok 10%, bisa saja dia anjlok 15%, dan tentunya itu akan menyeret IHSG semakin dalam gitu guys ya. So, kita melihat juga saham Aman Mineral yang juga sudah melibas saham Bank Mandiri ya dari sisi market cap, itu juga hari ini anjlok 5,4%-an. Lalu kita lihat juga ada saham Tepia ya yang juga sudah ini ya sudah melewati Telkom, Astra International, BBNI dan ICBP dari sisi market cap yang hari ini turun sangat dalam.
11,55% guys untuk saham Tepia. Dan kita melihat memang hari ini saham-saham Bapak Prajogo Pangestu ya seperti brand Tepia, Gosco, lalu ada lagi BRPT itu rata-rata memang mengalami penurunan. Dan bukan hanya itu, kita lihat juga ada saham lain ya seperti Aman Mineral dan saham lainnya seperti DSSA yang hari ini juga mengalami penurunan. So, ada beberapa sentimen negatif ya, terutama untuk saham brand, di mana OJK ini sudah memeriksa adanya dugaan transaksi semu di saham brand sejak tahun 2023. Saya teringat ya, ada salah satu influencer yang dia meramalkan bahwa brand ini akan turun ke 3 ribuan. Dan saya pun teringat satu momen ya di tahun entah itu 2022 atau 2023 ya, saya lupa. Waktu itu saham Gotoh itu juga sempat membuat IHSG anjlok gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nih, saham brand, Aman, mungkin Tepia gitu guys ya, ini bisa saja anjlok dan menyeret IHSG semakin turun. Dan efeknya akan membuat saham lain juga mengalami penurunan. Kecuali saham-saham yang diakumulasi cukup kuat ya. Misalkan hari ini ada saham Raja, ada saham MAPA yang masih mengalami kenaikan, atau ada juga BBTN yang masih stabil gitu ya, yang masih stabil dan, cukup hijau lah untuk hari ini. So, inilah kenyataan yang harus kita hadapi guys ya di IHSG dan teman-teman mungkin sudah banyak juga ya yang beralih ke kripto, ya it's okay karena kriptonya memang sedang bullish gitu ya, sedang hijau. Tapi kembali lagi, ya disclaimer on ini bukan ajakan jual beli saham dan di sini kita akan membahas lagi terkait dengan perkembangan saham-saham big banks. Dan untuk teman-teman yang mungkin masih nyangkut ya di saham-saham big banks, tidak usah terlalu khawatir. Ya, teman-teman tidak usah terlalu panik. Kalau misal teman-teman mau liburan, ya monggo. Ya, teman-teman mau refreshing, ya mau jalan-jalan, naik gunung gitu ya, melihat alam sekitar, ya it's okay gitu ya. Tidak mesti teman-teman di market merah ini terus mantengin market ya, karena nantinya akan apa ya, akan memancing teman-teman malah untuk cut loss gitu ya. Tapi ya yang harus diperhatikan adalah apakah teman-teman pegang saham bagus atau tidak, itu saja sebenarnya. Ya apalagi teman-teman memegang saham yang rutin bagi dividen, wah itu saya rasa cukup aman ya untuk teman-teman averaging down secara perlahan. Oke guys, yang pertama kita akan bahas adalah BBCA ya dari sisi money flow dan juga teknikalnya. Untuk BBCA hari ini ada koreksi 2,63% di Rp10.175 per saham. Dan untuk BBCA hari ini koreksinya cukup dalam guys ya. Dan kita akan melakukan analisa teknikal di BBCA, lalu saham-saham big banks lainnya, dan kita akan melihat money flow-nya dengan menggunakan indikator teknikal dan juga charting di Stockbit Sekuritas. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan juga untuk investasi dan juga trading. Dan tentunya ini sangat berguna untuk menentukan arah saham-saham yang sedang kita incar. Misalkan BBCA dari broker summary atau bandar detektornya Stockbit Sekuritas, di sini teman-teman bisa langsung secara instan melihat dari top 1 sampai rata-ratanya untuk rata-rata akumulasi atau distribusi gitu guys ya. Jika average adalah big distribution, maka secara rata-rata baik itu dari investor asing dan investor domestik, ya keseluruhannya adalah distribusi besar. Tapi sebaliknya, jika big akumulasi, maka seharusnya kita sudah full power gitu guys ya di saham yang sedang kita incar dan kita akan mengalami kenaikan harga saham ya kalau misalkan big accumulation seperti itu. So ini tentunya akan memudahkan kita dan untuk teman-teman yang ingin mendaftar dan juga menggunakan fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi guys ya. So kita akan fokus ya analisa terkait dengan prospek dari saham-saham big banks ini. Untuk BBCA hari ini tepat berada di supportnya di Rp10.175 per saham dan kita melihat BBCA semakin mendekati level support MA150-nya yaitu tepat di 10 ribuan. So untuk BBCA target selanjutnya di bawah 10.000 ya. Jika jebol di bawah support MA150 di bawah 10.000, maka BBCA ini berpotensi turun. Yang pertama itu sampai di 9.700-an guys. Nah, ini sebenarnya support minor ya, 9.790 sampai 9.800, lalu ada juga supportnya di 9.500-an. Hari ini penurunan BBCA itu disertai dengan volume transaksi yang tinggi dan kita lihat juga ada net sell yang cukup besar, 547 miliar di BBCA dan menjadi saham yang paling banyak didistribusi oleh investor asing gitu ya. So, ada kemungkinan ketika Donald Trump memenangkan pemilu di Amerika Serikat sana, market di, Amerika Serikat ya, pasar saham di Amerika Serikat itu mengalami kenaikan dan juga euforia. Jadi investor asing mereka take profit di IHSG dan pindah ke
ini ya, pindah ke S&P 500 dan lain-lain, seperti itu. Jadi untuk saham BBCA apakah ini peluang? Jika menurut saya sih ini peluang. Apalagi jika kita bisa ambil BBCA di harga yang jauh lebih murah lagi guys ya. So, big distribution-nya ini dari AK ya 308 miliar dan, ZP akumulasi 138 miliar saja. Jadi untuk BBCA ya, semoga kita dikasih harga yang lebih murah lagi, tapi apakah BBCA akan turun ke level 9 ribuan? Ya kita akan lihat saja nanti guys ya, bagaimana perkembangan IHSG pada bulan November ini. Karena, sampai Desember nanti kita melihat ini masih cukup panjang, jadi masih ada probabilitas, saham-saham big banks juga bisa turun, termasuk BBCA, ada probabilitas dia masih akan lanjut turun lagi. Jadi lebih baik kita wait and see ya untuk level support yang satu ini. Selanjutnya adalah saham BBNI yang hari ini turun 1,95% di Rp5.025 per saham. Untuk BBNI kita lihat hari ini penurunannya memang sudah terjadi 2 hari dan breakdown ya guys ya. Hari ini ada breakdown di bawah support MA150-nya. Meskipun sempat retest lagi ya di level support tersebut di area high 5175. Tapi closing di 5.025 sehingga ada penurunan 1,9%. Dan hari ini juga ada big distribution guys ya. Teman-teman juga bisa menggunakan beberapa indikator yang bisa membantu analisa teman-teman, misalkan foreign flow underlay ya. Di sini juga teman-teman bisa gunakan. Nah, ketika foreign flow underlay-nya ini turun, maka ini artinya investor asing cenderung menjual ataupun distribusi ya di saham BBNI ini. So, untuk BBNI target support terdekatnya adalah di 4.930, lalu di 4.650 dan di 4.300-an guys ya. Jadi untuk averaging down ini ada 3 level support yang mungkin bisa teman-teman incar ya untuk melakukan pembelian dengan nominal yang lebih besar lagi. Kalau saya sih menggunakan sistem seperti ini guys ya. Ketika dia turun ke 4.900 ya saya beli. Ya, ketika di 4.600 ya saya beli juga. Di 4.300 ya saya beli dengan nominal yang lebih besar lagi. Seperti itu ya. Karena kita tidak ada yang tahu sampai di mana zona supportnya. Atau simpelnya gini, ketika teman-teman ingin menunggu fase sideways-nya, itu juga bisa gitu ya. Dan saya pun biasanya melakukan pembelian lebih banyak, either itu di support terendah ataupun ketika dia sideways dan mulai mencari adanya tanda-tanda bullish reversal. Nah, itu juga cukup penting. Dan nanti akan kita infokan juga ke teman-teman ya, kalau misalkan dalam analisa yang kita lakukan ada one day misalkan tiba-tiba ada tanda-tanda bullish reversal, pasti teman-teman juga akan mengetahui lebih dulu. Selanjutnya adalah Bank Mandiri. Hari ini ada koreksi 1,9% di Rp6.425 per saham. Dan untuk chart Bank Mandiri hari ini sempat open gap down guys ya. So untuk BMRI juga ada distribusi besar terutama dari AKYU, BB, KZ dan juga RX. Namun beberapa investor asing lainnya seperti BK dan juga CC hari ini terpantau akumulasi. Jadi meskipun memang hari ini mayoritas investor asingnya take profit ya, tapi tidak serta-merta semua investor asing itu melakukan akumulasi. Melakukan distribusi atau penjualan, ada juga yang melakukan akumulasi. So, untuk Bank Mandiri kita tunggu di level support selanjutnya di 6.200, lalu di sekitar 5 ribuan guys ya, 5.600-an. Dan ada support minor sebenarnya di level 6.000 guys. Nah, jadi silahkan ya teman-teman yang masih memiliki cash, either itu mau ambil sahamnya atau teman-teman mau averaging down karena masih floating loss, ya it's okay ya. Untuk saham-saham big banks, teman-teman sebenarnya bisa fokuskan gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas juga BBRI yang hari ini turun 1%-an saja di Rp5.450 per saham dan cukup volatil ya. Kita lihat untuk BBRI hari ini mendekati level support terdekatnya di 4.500-an ya karena closing di 4.550. So untuk BBRI juga masih ada distribusi besar terutama dari KZ, BKRX dan juga GW. Namun hari ini kita melihat AK, LG dan ZP akumulasi. Jadi kembali lagi, tidak serta-merta semua investor asing itu melakukan penjualan atau distribusi, tapi ada juga yang melakukan akumulasi guys ya. Meskipun memang rata-ratanya ada big distribution ataupun ya kecenderungan investor asing masih distribusi. Jadi untuk BBRI ada 3 level support ya di 4.500, 4.300 dan juga 4.100-an guys ya untuk zona supportnya saham BBRI ini. Jadi apakah teman-teman bersiap-siap untuk akumulasi kembali saham big banks? Nah, boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar guys ya. So terakhir kita akan bahas terkait dengan kekhawatiran market ya. Karena Donald Trump kembali menjabat sebagai presiden di Amerika Serikat. Powell kembali berhadapan dengan Trump dan rasakan tantangannya gitu ya. Jadi
The Fed ini kan kemarin sudah mengumumkan penurunan suku bunga guys ya, sebesar 1/4 poin dan Powell juga harus menjawab beberapa pertanyaan ya mengenai dampak kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih terhadap pertumbuhan inflasi dan juga biaya pinjaman. Karena ini akan sangat berdampak guys ya, di mana Jerome Powell perlu meyakinkan investor global bahwa The Fed dapat mengelola dampak dari masa jabatan Trump yang kedua yang mungkin disertai dengan kemenangan Partai Republik di Kongres. Telah mengubah ekspektasi terhadap jalur kebijakan moneter guys ya. So tadi saya baca memang ini akan berdampak terhadap kenaikan inflasi kembali sehingga ini menjadi tantangan untuk Jerome Powell selaku pimpinan The Fed. Dan di bulan November ini kemungkinan The Fed masih akan pangkas suku bunga guys ya sebesar 25 basis point dan kita pun melihat ketika rupiah nanti kembali melemah, maka ada potensi Bank Indonesia juga bisa saja memangkas suku bunga. Apakah ini akan berdampak positif untuk IHSG? Saya rasa iya. Ya karena pemangkasan suku bunga itu di akhir November. Jadi, ketika pemangkasan suku bunga ada potensi di November ini akan close merah gitu guys ya. Either itu tapi ya kemungkinan besar memang close merah gitu ya. Dia akan close merah, lalu akan mulai rebound itu either di pertengahan atau di akhir Desember, yang menjelang musim pembagian dividen. Dan kita berharap ekonomi Indonesia itu juga bisa kembali membaik dan rupiah kita juga bisa kembali menguat, guys ya. So, memang devisa kita mengalami penguatan dan juga lonjakan, sehingga ini menjadi optimisme terutama untuk saya pribadi, guys ya, untuk tetap fokus melakukan averaging down terutama di saham-saham big banks ini. Untuk saham lainnya ya saya jadikan sebagai, eee, investasi yang ibaratnya tidak terlalu besar lah porsinya di portfolio, seperti itu ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin ya mendownload, aplikasi Stockbit Sekuritas dan juga menggunakan fitur lengkap di Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Silahkan teman-teman download dan juga mendaftar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.